Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Basidium mycota. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pandeko Mangaditya Renarta dari Universitas Unhi dengan jurusan Prodi Biologi dengan nomor induk mahasiswa 2303010019. Baik, sebelum saya menjelaskan Basidium mycota, apakah kalian tahu apa itu Basidium mycota? Jika tidak, simak video yang saya akan jelaskan. Basidium mycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidium mycota yang berbentuk seperti gada. Basidium mycota adalah divisio dalam kerajaan Regnum fungi cendawan yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Spora yang dihasilkan oleh basidium atau basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berisi satu, ada yang sebagai hifa plus atau jantan, dan ada hifa min betina. Untuk klasifikasi ilmiah dari Basidium mycota yaitu domain Eukarya, kerajaan fungi, bab kerajaan Dikarya, dan filum Basidium mycota. Dalam Basidium mycota juga ada subfilum atau kelas. Yang pertama ada Agriomycotina, Puccinio-mycotina, Mustelaginomycotina, kelas Incertiaceae atau bukan subfilum, Wallemimyocetes. Ciri-ciri jamur dalam filum Basidium mycota yaitu pertama ada multiseluler, jamur makroskopis dapat dilihat langsung dan berukuran besar, bersifat saprofit atau parasit dan mikoriza, semua anggotanya berhabitat di darat, hifanya bersekat atau septat, mengandung inti haploid dengan sambungan apit atau clamp connection. Tubuh buah seperti payung yang terdiri atas bagian batang dan tudung. Bentuk tubuh buah bervariasi seperti payung, bola, papan, lembaran berlekuk-lekuk, dan sebagainya. Tubuh buah Basidiokarp terdiri atas jalinan hifa bersekat dan dikaryotik. Setiap intinya berpasangan. Warna tubuh buah beraneka ragam. Sebagian besar dapat dikonsumsi, tetapi beberapa jamur mematikan. Reproduksi secara seksual atau membentuk basidiospora, namun jarang melakukan reproduksi aseksual atau fragmentasi hifa. Basidiospora terbentuk di luar basidium. Tiap basidium mengandung 2 atau 4 basidiospora masing-masing berinti satu dan haploid. Basidiokarp sering membentuk struktur stalk dan tudung. Berikut saya jelaskan tentang spesies jamur yang termasuk Basidium mycota. Yang pertama ada Volvariella volvacea. Jamur ini pada umumnya tumbuh pada tumpukan jerami yang melapuk. Bentuknya bermacam-macam seperti payung, bola, dan papalinga dengan warna kecoklatan. Yang kedua ada Auricularia pulchriacea atau jamur kuping. Habitat jamur ini menempel pada kayu-kayuan yang lapuk. Bentuknya pipih berlekuk-lekuk seperti daun telinga dengan warna kecoklatan. Yang ketiga ada Lentunius edodes, jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan juga dipergunakan sebagai bahan obat. Yang keempat ada Pleurotus atau jamur kayu atau jamur tiram. Yang kelima ada Amanita muscaria. Jamur ini menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh nyamuk. Struktur tubuh Basidium mycota. Basidium mycota dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Bentuk tubuh buahnya bermacam-macam, seperti payung, bola, atau papan. Contohnya jamur merang atau Volvaria volvacea yang berbentuk payung. Secara umum, tubuh buah memiliki beberapa bagian yaitu sebagai berikut. Bagiannya, pertama ada tubuh buah atau stipe, suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Yang kedua ada tudung atau pileus, bagian yang ditopang oleh stipe. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Yang ketiga ada volva, sisa pembungkus di dasar tangkai. Yang keempat ada bila atau lamella, bagian bawah dari tudung berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Yang kelima ada anulus, melingkari batang berbentuk cincin. Yang keenam
Ada gil, bagian di bawah tudung berupa bila-bila berbentuk lembaran tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara generatif. Cara reproduksi Basidium microta bereproduksi dengan cara generatif atau seksual dan vegetatif atau seksual. Yang pertama ada reproduksi seksual. Pertama, spora berinti haploid plus dan haploid min tumbuh menjadi hifa plus dan hifa min. Lalu, hifa plus dan hifa min melebur menjadi hifa dikariotik atau dua inti. Hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Selanjutnya, ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung disebut basidium. Dua inti haploid menjadi satu inti diploid. Setelah itu, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan setiap tonjolan diisi satu inti haploid yang berkembang menjadi basidiospora. Nah, di basidiospora yang masa terlepas dari basidium. Jika jatuh di tempat yang cocok, basidiospora tumbuh menjadi hifa. Yang kedua ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, diferensiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu, hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, konidia dapat berkecambah menjadi hifa haploid. Siklus hidup Basidium microta. Pertama, basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang tersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa plus atau jantan dan hifa min atau betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel. Lalu terbentuk sel hifa yang dikariotik atau dua inti. Hifa terus berkembang membentuk miselium yang dikariotik sehingga terbentuk tubuh buah basidiokarp seperti payung. Basidiokarp menghasilkan basidium pada lapisan hymenium. Di lapisan itu terjadi kariogami, yakni persatuan dua inti menjadi satu. Inti ini mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 4 spora haploid atau basidiospora. Demikian seterusnya. Peranan Basidium microta ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, Basidium microta yang menguntungkan. Pertama ada jamur kuping atau Auricularia bloterica. Jamur saprophyt yang mati, rasanya enak dan bisa dimakan seperti sayuran. Kedua ada jamur shiitake, sering diproduksi di Cina dan Jepang, hidup pada batang kayu. Yang ketiga ada Amanita caesareana, berwarna oranye, cerah, dan memiliki rasa yang lezat. Kedua, Basidium microta yang merugikan. Yang pertama ada Amanita paleoides, cendawan yang indah tetapi mematikan, hidup sebagai saprofit pada kotoran hewan ternak dan memiliki tubuh buah berbentuk seperti payung. Yang kedua ada jamur karat atau Puccinia graminis, parasit pada daun rumput-rumputan Graminae, tubuhnya makroskopik, tidak memiliki tubuh buah, dan sporanya berwarna merah kecoklatan, seperti warna karat. Ketiga ada Amanita muscaria, hidup pada kotoran ternak dan menghasilkan racun muskarin yang membunuh lalat. Yang keempat ada Puccinia graminis, menimbulkan penyakit pada tanaman tebu dan jagung. Kelima ada Puccinia aracidis, parasit pada tanaman kacang tanah. Yang keenam ada Amanita verna, beracun dan hidup di tanah putih atau merah. Ketujuh ada Exobasidium vexan, parasit pada tanaman teh. Berikut daftar pustaka dari referensi yang saya dapatkan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.